puasa berarti makan kenyang 1 kali sehari. Ini bagus ya, makan kenyang 1 kali sehari. Dari pagi saya sarapan tidak terlalu kenyang, agak kenyang. Jadi masih ada 2 peluang yang kenyang sekali, gitu ya. Lalu dan ini, nah ini bagus juga nih. Puasa itu hanya diwajibkan umur 18 sampai 60 tahun. Jadi kalau umur seusia Suster Yasinta, Romo Festo, mana mereka tidak ada. Nah, Romo sudah tidak wajib, jadi bebas. Nah, pada kata Buddha ya, justru usia 60 tahun ke atas itu yang butuh pemurnian, karena sebentar lagi itu puasa. Nah, itu puasa ya. Lalu ada yang disebut dengan hari-hari pantal. Saya ulangi aja sebelumnya. Hari pantal itu Rabu Abu dan setiap hari Jumat. Bahkan kalau rektor kemudian Miko, dia sepanjang tahun dia pantal. Tapi ini hanya dikatakan Rabu Abu dan setiap hari Jumat pada masa Prapaskah. Nah, pantal ini berarti pantang daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup. Nah, terutama pantang daging atau sebetulnya nanti maknanya adalah pantang terhadap makanan-makanan atau kebiasaan-kebiasaan yang disukai. Nah, berkaitan dengan usianya itu 14 tahun ke atas. Romo Festo masih masuk. Jadi hanya puasa saja yang tidak dapat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tapi dalam bacaan Injil kita hari ini diingatkan bahwa berpuasa dan berpantang tidak sekedar mengurangi makan dan minum, tidak sekedar luaran saja, tetapi juga bagian yang lebih mendalam, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi kalau Romo Festo dan kawan-kawan mau tidak berpuasa, tidak apa-apa, tapi bukan itu yang utama, karena nanti sudah mendapatkan upah seperti dalam bacaan Injil. Nah, maka yang paling utama dalam masa pantang dan puasa, terutama dalam masa Prapaskah juga nanti adalah supaya kita semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau dari sisi liturgis sebetulnya ada 4 sarana kalau mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama membaca kitab suci, yang mungkin sebelumnya kita tidak baca, kali ini mau membaca. Lalu yang kedua berdoa, tentu saja berdoa ya. Lalu yang ketiga berpuasa dan berpantang seperti yang kita rayakan hari ini. Lalu juga termasuk kalau yang 1, 2, dan 3 itu dimensi internal, tetapi juga ada keluarnya. Kita berpantang, berpuasa, berdoa, berapa lagi? Itu hanya untuk diri kita. Tetapi ada nggak nyampe ke orang luar? Nah, itu maka ada yang disebut dengan berderma, APP, berbagi, gitu ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita memang diajar untuk memperbarui diri, untuk bertobat sebetulnya, untuk lebih berbuat lebih baik lagi. Oleh karena itu sebentar lagi nanti kita akan memberkati abu, lalu setiap kita akan diberikan tanda salib pada dahi abu ya. Nah, dulu sebetulnya ada tradisi kalau laki-laki itu dibedakan dengan perempuan. Karena sebelum abad ke-9 itulah perempuan itu diberikan tanda salib seperti biasa, tapi laki-laki hanya ditaburkan di depan. Sebetulnya maksudnya apa? Karena waktu itu perempuan wanita kalau masuk gereja atau misa selalu pakai mantilah, jadi nggak mungkin nanti nggak sampai ke kepala. Tetapi ada makna yang lebih jauh adalah bahwa bukan soal kelihatan lagi, tetapi soal pertobatan dalam hati yang paling penting. Nah, tapi kan sekarang bisa berbeda ya, karena kalau kita lihat nanti tanda salib di dahi semakin besar, ada indikasi semakin besar dosanya. Padahal tidak sama sekali. Karena sebetulnya jauh lebih penting adalah urusan yang di dalam hati. Nah, oleh karena itu, mengapa dulu ini di luar misa, tetapi setelah dimasukkan dalam misa, mau memperlihatkan bahwa kita berbeda dengan kelompok-kelompok yang memprotes pada saat itu ya.
abad pertengahan sampai abad ke-9, lalu akhirnya itu menjadi tanda kasih kita bahwa ketika kita ada tanda salib di dahi, itu mulailah bahwa kita adalah Katolik dan memulai masa pantang dan puasa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari tetap berbuat baik, mari berpantang dan berpuasa. Nah, kalau kita sebut mau bertobat, mari kita lakukan pertobatan. Jadi ada macam-macam pertobatan. Ada pertobatan personal diri kita sendiri, ada pertobatan liturgis. Ini bagus ya. Tadi Romo Aris secara spontan, Romo bisa bantu untuk nanti supaya bagi buah gitu ya, tabungnya supaya lebih cepat, langsung mau gitu ya. Ini ada pertobatan liturgis. Tapi sebelumnya juga mau gitu. Lalu terima kasih Romo. Lalu yang ketiga mungkin yang terutama juga kita perhatikan adalah pertobatan ekologis. Kemarin itu ada pertemuan dengan kelompoknya Romo Martin, saya tidak tahu kelompok apa, ada macam-macam kelompok. Tapi kita diharapkan untuk memperhatikan ekologis. Semakin kita mempunyai daya memperhatikan ekologis, semakin kita juga hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari berdoa, mari lebih bertobat. Semoga hari-hari kita selama 40 hari semakin mendekatkan diri pada Tuhan, semakin terasa bahwa kita pertobatan nyata, tidak hanya untuk ditampilkan, tetapi sungguh terasa kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati hidup kita. Amin.